Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera bagian kedua. Upaya mempertahankan kemerdekaan dapat melalui perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan seperti yang terjadi di Semarang, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Karena ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan, Oktober 1945 pasukan Jepang yang masih di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Beredar isu Jepang meracuni sumber air minum di daerah Candi Semarang. Kepala Lab Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Pusara, Dr. Karyadi, memeriksa sumber air tersebut dan gugur oleh tentara Jepang, sehingga menyulut kemarahan rakyat dan terjadi pertempuran pada 15–19 Oktober 1945 di Simpang 5 atau Tugu Muda antara TKR melawan Jepang pimpinan Mayor Kido. Senjata menghentikan pertempuran ini. Pertempuran Medan Area. 9 Oktober 1945, pasukan Inggris dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan bersama tentara Netherlands Indië Civil Administration atau NICA Belanda. Tujuannya membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. 13 Oktober 1945, seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih yang menyebabkan pertempuran tentara Indonesia dan Belanda. 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjatanya, tapi ditolak oleh rakyat Indonesia. 1 Desember 1945, secara sepihak Sekutu memasang papan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan, yang mengakibatkan pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Pertempuran Bandung Lautan Api. Oktober 1945, tentara Sekutu dan NICA memasuki kota Bandung dan mengeluarkan peringatan agar pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang, namun tidak dituruti sehingga terjadi pertempuran. Sekutu berhasil menduduki kota Bandung bagian utara dan merebut kantor-kantor pemerintahan. Sekutu mengeluarkan peringatan kedua tanggal 23 Maret 1946 agar kota Bandung bagian selatan dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah RI, peringatan itu dipatuhi. Tapi sebelumnya, A.H. Nasution memerintahkan para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan yang dikenal dengan Bandung Lautan Api, bertujuan agar Bandung tidak direbut dan dijadikan markas strategis militer NICA Belanda. Tokoh Bandung Lautan Api 24 Maret 1946, Muhammad Toha, Komandan Barisan Rakyat Indonesia, berhasil meledakkan gudang senjata Sekutu dalam misi penghancuran gudang amunisi bersama rekannya Ramdan. Abdullah Haris Nasution atau A.H. Nasution memimpin para pejuang untuk meninggalkan kota Bandung bagian selatan. Pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu tiba di Semarang di bawah pimpinan Brigjen Bethel 20 Oktober 1945 untuk mengurus tawanan perang yang berada di Ambarawa. Pasukan Sekutu ternyata disusupi oleh NICA. Mereka membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Akibatnya, tanggal 20 November 1945 terjadi pertempuran dan Letkol Isdiman gugur pada tanggal 28 November 1945. Kolonel Sudirman menggantikan memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Terjadi pertempuran sengit 12–15 Desember 1945 yang disebut dengan Palagan Ambarawa. Tentara Sekutu berhasil dikalahkan. 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran 10 November di Surabaya. Tentara Sekutu mendarat pertama kali di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Malabi, bertujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Tentara Sekutu menyerbu penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober 1945 untuk membebaskan perwira Sekutu. Tentara Sekutu menduduki kantor pos besar, Gedung Bank Internasional, Pangkalan Udara Muara Kerumbangan, dan Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 27 Oktober 1945. Inggris menyebarkan pamflet melalui udara berupa perintah rakyat Surabaya harus menyerahkan senjatanya. Hal ini menyebabkan pertempuran tentara Sekutu dengan rakyat Indonesia di beberapa tempat. 30 Oktober 1945 diadakan perundingan antara Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Amir Syamsuddin dengan Brigjen A.W.S. Malabi untuk diadakan gencatan senjata. Setelah Soekarno kembali ke Jakarta, pertempuran terjadi kembali dan menewaskan Brigjen A.W.S. Malabi. 9 November 1945,
Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi, pemimpin dan pemuda Surabaya berkumpul di tempat yang ditentukan dengan tangan di atas kepala selambat-lambatnya pukul 6 untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat 10 November 1945. Apabila tidak dilaksanakan, Surabaya akan digempur baik dari darat, laut maupun udara. Ultimatum ditolak. Bung Tomo bertekad mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Ia mengobarkan semangat para pejuang melalui siaran radio untuk melawan musuh. Tingginya semangat juang rakyat Surabaya menyulitkan tentara Inggris. Surabaya dapat diduduki sekutu karena menang persenjataan. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang gigihnya rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan dengan pihak musuh. Berikut usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian Linggajati. Inggris mengajak Indonesia dan Belanda berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Perundingan Linggajati dilaksanakan pada 10 November 1946 di Kuningan, Jawa Barat. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, Belanda dipimpin oleh Schehermerhorn. Isi perundingan Linggajati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 adalah Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat atau RIS. Bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian Renville. Agresi militer satu Belanda diprotes oleh masyarakat internasional. India dan Australia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar sengketa Indonesia Belanda dimasukkan dalam agenda sidang PBB. 1 Agustus 1947, PBB memerintahkan gencatan senjata antara Indonesia Belanda. 11 Agustus 1947, Sultan Syahrir dan Agus Salim mewakili Indonesia dalam sidang keamanan PBB. Untuk menghentikan sengketa Indonesia Belanda, PBB mengusulkan dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan 1. Australia mewakili Indonesia, 2. Belgia mewakili Belanda, 3. Amerika sebagai penengah. Perundingan Indonesia-Belanda pada 8 Desember 1947 dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi semakin sempit, sehingga tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus dipindahkan. Wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Jawa berwarna merah setelah perjanjian Renville. Area berwarna merah milik Indonesia, area berwarna kuning milik Belanda. Isi perjanjian Renville. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Rum-Royan. Pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Perundingannya dilaksanakan di Hotel Des Indies, Jakarta, dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dengan anggota Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian Rum-Royen. Penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar atau KMB. KMB dilaksanakan 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, sebagai tindak lanjut dari perjanjian Rum-Royen. Hasil KMB adalah dibentuknya RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda.
Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi Negara Federal atau Bijompers for Federal Overleg atau BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen. United Nations Commissions for Indonesia atau UNSI sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Frits Lee. Agresi militer Belanda. Serangan militer Belanda ke wilayah Indonesia secara mendadak dan besar-besaran untuk menguasai kembali Indonesia setelah kemerdekaan. Agresi militer Belanda pertama. Perjanjian Linggajati diingkari oleh Belanda karena ingin menjadikan Indonesia menjadi negara persemakmuran atau Commonwealth yang berbentuk federasi. 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Pada awalnya, Belanda dapat mengalahkan Indonesia, namun dengan taktik gerilya, Indonesia dapat mendesak tentara Belanda. Agresi militer Belanda kedua. 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Agresi militer Belanda II dilancarkan ke Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia pada saat itu. Akibatnya, Presiden Soekarno ditangkap Belanda. Sesaat sebelum ditangkap, Presiden memerintahkan Syafruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 1 Maret 1949, Indonesia dipimpin oleh Kolonel Soeharto menyerang Yogyakarta dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam yang bertujuan menurunkan mental pasukan Belanda, meningkatkan kepercayaan diri dan semangat juang bagi Indonesia, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Agresi militer Belanda II diprotes dari dalam maupun luar negeri. Negara-negara lain mendesak agar Indonesia Belanda segera mengadakan perundingan. Pengakuan kedaulatan. Negara RIS dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya, sedangkan jabatan presiden RI dipegang oleh Mr. Asad. Upacara pengakuan kedaulatan negara Indonesia dilakukan pada tanggal 29 Desember 1949 di dua negara, yaitu yang pertama, naskah pengakuan kedaulatan di Amsterdam, Belanda, ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Juliana sebagai Ratu Belanda. Yang kedua, naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta ditandatangani oleh A.H.J. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang pertama ada Soekarno, ahli bidang diplomasi dan menunjukkan sikap seorang pemimpin. Soekarno hanya ingin melaksanakan konferensi meja bundar atau KMB apabila pengembalian kedaulatan Indonesia dijadikan syarat untuk memulai perundingan. Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Yang kedua, ada Muhammad Hatta. Beliau adalah ahli diplomasi, orang yang peduli terhadap kepentingan rakyat, selalu berupaya mengambil keputusan yang terbaik untuk negara Indonesia, mewakili Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda, wakil presiden pertama Indonesia. Yang ketiga, ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, turut berperan dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, menyediakan Keraton Yogyakarta untuk tempat persembunyian Tentara Nasional Indonesia atau TNI, mewakili Indonesia pada saat perjanjian Rumroyen, mewakili Indonesia dalam pengakuan kedaulatan di Jakarta, wakil presiden kedua Indonesia. Yang keempat adalah Jenderal Sudirman, ahli siasat perang gerilya. Beliau mampu mengobarkan semangat para pejuang, memimpin tentara Indonesia melawan Belanda. Meski sakit-sakitan, tetap memimpin perang dari hutan ke hutan dengan ditandu. Namanya banyak diabadikan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD di Purwokerto, Jawa Tengah. Tokoh yang kelima ada Sutomo atau biasa dipanggil dengan Bung Tomo.
Dengan gagah berani memimpin rakyat Surabaya melawan Belanda. Tekadnya mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan, meskipun persenjataan Belanda lebih modern. Pidatonya di radio mampu mengobarkan semangat rakyat. Dan yang keenam, ada Sultan Syahrir. Beliau merupakan salah satu tokoh golongan muda yang mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh pejuang diplomasi, beberapa kali mewakili Indonesia di meja perundingan dengan Belanda. Menjelaskan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Indonesia masih berdaulat meskipun Belanda terus menyerang. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dengan baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.